Pagi anak-anak, hari ini Pak Fajar akan bercerita di bagian terakhir materi sejarah kita. Masih tentang bangsa Babilonia, tetapi kita akan berbicara tentang Taman Gantung Babilonia. Nah, ketika itu, Raja Nebukadnezar berkuasa. Dia memikirkan suatu hal. Dia takut negaranya diserang oleh Persia, negara yang terletak di timur bangsa Babylon. Bangsa Persia juga sedang memperluas daerah kekuasaannya. Tentara mereka juga kuat. Dia juga sering mendengar cerita tentang kehebatan pasukan Persia ini. Ketika dia berpikir, apakah aku harus menikahi putri dari kerajaan Persia? Kalau aku tanya kepada Raja Persia, lalu diizinkan, maka Raja Persia akan menjadi ayah mertua, dan tidak mungkin seorang mertua menyerang menantu. Nah, sebenarnya Nebukadnezar belum pernah bertemu dengan putri Raja Persia, tapi ya tidak apa-apa, ia mau menikahi orang lain agar menjaga Babylon tetap aman. Nah, kemudian dia mengirimkan pesan kepada Raja Persia. Intinya sih ingin menawarkan, apakah saya boleh menikahi putri Anda? Seperti itu. Ternyata di sisi lain, Raja Persia juga sedang memikirkan hal yang sama. Walaupun bangsa Persia atau tentaranya kuat, ternyata Raja Persia juga berpikir bahwa pasukan Babylon itu juga kuat. Nah, jadi ternyata dua raja ini sama-sama memikirkan hal yang sama. Jangan-jangan kerajaan tetangga saya kuat, pasukannya kuat. Nanti kalau menyerang saya gimana? Nah, tepat ketika dia berpikir seperti itu, ada yang datang. Tuanku, Raja Babylon mengirimkan pesan untuk Anda. Dia ingin mengetahui apakah Paduka berkenan memberikan putri Paduka untuk dinikahi oleh Nebukadnezar. Wah, Raja Persia sangat senang sekali. Aku tentu mengizinkannya. Karena Raja Persia berpikir kalau putrinya dinikahi Nebukadnezar, maka Nebukadnezar akan menjadi menantunya. Tidak mungkin menantunya menyerang ayah mertuanya sendiri. Lalu Raja Persia menemui anaknya, namanya Putri Amitis. Dia mengatakan, "Nak, Raja Babylon Nebukadnezar ingin menikah denganmu." "Iya ayah, tapi kan aku belum pernah bertemu dengannya. Dan aku tidak mau meninggalkan rumahku di pegunungan ini untuk tinggal di Babylon. Tanahnya datar, udaranya panas dan lembab." "Nak, kalau kamu nikah dengan Raja Nebukadnezar, Persia akan aman dari serangan. Kamu akan menolong seluruh bangsamu." Ya, akhirnya Amitis setuju. Jadi pada zaman dahulu itu, ketika masa kerajaan-kerajaan di masa kuno itu, adalah sebuah hal yang lazim jika seorang raja menikahi putri dari kerajaan lain, maka akan terbentuk suatu kekuatan baru atau sebuah kepastian kerajaan ini tidak akan menyerang satu sama lain karena mereka sudah menjadi keluarga. Nah, Amitis setuju, dia pergi ke Babylon, menikah dengan Nebukadnezar. Nebukadnezar juga senang, dia merasa aman bahwa Babylon tidak akan diserang Persia. Di sisi lain Raja Persia juga senang, Persia tidak akan diserang oleh Babylon karena mereka sudah menjadi keluarga. Amitis di sana sudah cukup lama, dan lama-kelamaan yang tadinya dia agak senang, dia sedih, dia tidak bahagia, dia kangen, dia rindu dengan kondisi Persia yang banyak bukit dan lembah-lembah. Terutama dia rindu dengan taman yang dibangun oleh rakyat Persia di sisi bukit. "Aku mau pulang," katanya kepada Nebukadnezar. "Di sini tidak menyenangkan dan membosankan." Lalu Nebukadnezar berpikir, aduh, gimana ya caranya supaya Amitis senang? Dia punya ide. Dia buat taman
tepat di bagian tengah kota Babylon. Nebukadnezar mempersiapkan segala sesuatunya. Dia memerintahkan para pekerjanya menarik potongan batu yang besar dari tempat yang jauh. Di atas batu yang besar ini dia membuat bukit raksasa, gunung buatan. Batunya ditutup dengan tanah, menanaminya dengan banyak pohon, bunga, semak. Dia memesan dan mendapatkan tanaman dari Persia, sehingga Amitis dapat melihat bunga-bunga yang dikenalnya saat masih di Persia dulu. Lalu anak buah Nebukadnezar juga membangun pompa yang menarik air dari sungai Efrat ke bagian atas taman, lalu mengaliri air tersebut ke bawah taman, seperti sungai di gunung. Ketika selesai, Nebukadnezar lalu kepada istrinya, "Istriku, kamu tidak dapat kembali ke Persia. Kamu sekarang sudah jadi permaisuri di sini. Tapi aku membuatkan sebagian kecil Persia untukmu. Kamu dapat berjalan di taman sisi bukit milikmu, kapanpun kamu mau." Nah, Taman Amitis ini kemudian dikenal dengan sebutan Taman Gantung Babilonia. Orang-orang datang untuk melihat gunung buatan yang dibuat Nebukadnezar di tengah-tengah Babylon yang datar dan panas. Setiap hari, Amitis berjalan-jalan di tamannya, menganggap dirinya berada di rumahnya di Persia. Nah, Taman Gantung Babilonia ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Ini adalah hal-hal yang dibuat atau dibangun manusia pada zaman dulu yang menurut kita adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan sampai sekarang. Kita sudah belajar 7 keajaiban dunia kuno ya. Yang pertama itu adalah piramida besar di Giza. Waktu tentang sejarah Mesir kita sebutkan sekilas. Lalu yang sekarang adalah Taman Gantung Babilonia. Nah, bisa dibayangkan ya bagaimana cintanya seorang Nebukadnezar kepada istrinya di tengah-tengah Babylon yang tandus, yang kering, dia coba membangun sebuah taman yang besar. Nah, begitu juga bisa dibayangkan ya bagaimana cintanya Tuhan kepada kita ya, bahkan sampai mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Demikian tentang Taman Gantung Babylon. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Ini adalah materi terakhir IPS Sejarah di kelas 2. Sampai bertemu lagi nanti di kelas 3 dengan materi dan sejarah yang baru tentang bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Terima kasih. Tuhan berkati.